Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, barangku tong kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar. Dan kembali saya Yuni Dembaji menemani Anda di Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah, tentunya ya, semua yang lagi monitor selamat mendengarkan. Ada Bu Nur Hudaeng ini dari pagi tadi mendengarkan 92,5 FM. Mudah-mudahan Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomas ya masih monitor di Pro 4 RRI Makassar. Saya ke Mbak Sasa. Biasanya Mbak Sasa aktif juga nih, rajin ya mendengarkan Pro 4 pagi-pagi sambil menyiapkan sarapan. Wah. Ya, nah pendengar, saya sebentar nantikan telepon Anda, tentunya 0811 400 9250. Ini saya hadirkan informasi kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar ini tentang lorong wisata ya, pemanfaatan lorong wisata, sahabat budaya. Jadi memanfaatkan lorong wisata, Wali Kota Makassar memastikan bahan pangan aman termasuk di hari-hari besar keagamaan. Dan mungkin warga Kota Makassar atau pendengar ini yang lagi bertempat tinggal di tempat lorong wisata ini, saya nantikan sebentar
partisipasi Anda seperti apa pemanfaatan ketika lorong Anda dijadikan lorong wisata ya. Dengan memanfaatkan lorong wisata, Wali Kota Makassar pastikan bahan pangan aman termasuk di hari-hari besar keagamaan. Dan ini merupakan salah satu program ya, lorong wisata, program unggulan Kota Makassar dinilai dapat menopang sebagian bahan pangan masyarakat dalam 1 tahun ini termasuk di hari-hari besar keagamaan. Dan ini diungkapkan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dikatakan bahwa lahan di Kota Makassar sangat terbatas sehingga ia memanfaatkan lorong wisata dan memberdayakan masyarakat lorong wisata dengan menanam kebutuhan pangan seperti sayur, cabai, budidaya ikan, udang, dan lain sebagainya. Nah, ditambahkan pengadaan bibit di lorong wisata akan terus dilakukan agar memenuhi kebutuhan pangan di Makassar. Ya, dan sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda bisa kirim pesan WhatsApp juga yang lagi monitor, bisa juga telepon lewat WA, WhatsApp ya di 0811 400 9250. Nah, ini di lorongnya Pak Sulaiman dengan Bu Hawania, apakah termasuk lorong wisata di tempatnya itu? Kemudian di daerah mana lagi nih? Di Kota Makassar ya. Raja Wali atau di tempat tinggalnya Ibu Niar ini di jalan mana lagi? Datu Museng di cocok nih Bu Niar. Alamat tak? Apakah masuk lorong wisata juga? Cepat sembuh Bu Niar kakinya. Wah, ini sama saya ini 2 minggu yang lalu terkilir. Oh, luar biasa. Perjuangan. Iya. Dan siapa lagi yang monitor ini saya nantikan di 0811 400 9250. Jadi lorong wisata salah satu program unggulan Kota Makassar dapat menopang sebagian bahan pangan masyarakat dalam 1 tahun ini termasuk di hari-hari besar keagamaan. Saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Halo Pak Wibi. Ya, betul. Ya. Di mana kita di Makassar, Rapokaling di? Ya, oke, betul. Masuk lorong wisata Pak, tempat tak? Ada sih lorong wisata, Mbak. Iya. Tapi itu lorong wisata yang saya lihat amburadul, Oh. rentakan. Nanti kalau ada kunjungan pejabat baru dibenahi, dicat yang baru-baru. Iya. Begitu ditinggalkan, kembali lagi seperti semula. Ini saya lihat sendiri, Mbak. Iya. Ada sampah di situ, apa ini. Saya lihat lorong wisata ada tanaman segala macam. Dulu pertama waktu baru dibangun bagus, Mbak. Iya. Tapi lama kelamaan tidak karu-karuan saya lihat. Iya. Jadi Itu. pemanfaatannya katanya di lorong wisata ini bisa menghasilkan bahan pangan, misalnya sayur-sayuran, cabai, ikan, budidaya ikan, udang ya. Tapi masih amburadul ya menurut Pak Wibi nih. Kalau saya lihat di tempat saya jadi ya saya perhatikan di Jalan Pongtiku apa itu kan banyak lorong wisata. Iya, termasuk saya juga lorong wisatanya di Tidak belakang. ada itu yang namanya tanaman cabai apa itu atau apalagi ikan nggak ada, Mbak. Iya, Itu ya. lorong wisata bagus kalau ada pemberitaan. Pak Wali Kota mau datang di ini langsung dibenahi, Mbak. Bagus apa ini? Seketika mungkin langsung dibenahi, betul. Iya. Iya. Makanya kalau mau datang ke lorong wisata jangan dipublikasikan, jangan diberitakan. Langsung tiba-tiba mendadak tiba di lorong itu. Tak bangga ke Pak RT, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Wibi. Yang tak bangga Pak RT-nya karena pasti di lorong wisata ini ada anggaran khusus ya untuk lorong-lorong yang jadi pilihan, jadi tempat lorong wisata. Nah, jadi pemanfaatannya yang tentunya diharapkan oleh Wali Kota Makassar karena ini adalah salah satu program unggulan ya. Oke, saya nantikan telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Demile di Kokeba. Oke, Demile Kokeba ini kan di Makassar juga di Kompleks Kesehatan Banteng. Datang mi Bung Richard kuliah itu di lokasi itu. Oke. Nah, saya masih bukan di lorong, tapi tetangga banyak. Tapi ada sekitaran tak di situ lorong wisata? Kalau di sekitar kita di sini, alhamdulillah. Mungkin karena RT RW-nya memperhatikan mereka dan kesadaran masyarakat itu. Nah, itu dia.
Bagus ya. Bagus ada ya. Tapi tanaman lombok apa itu dari pot itu. Iya. Tergantung barangkali dari gimana sih, dari RT RW-nya dan masyarakatnya di sana. Iya, kekompakannya mungkin ya Pak Deng Mile ya. Iya. Yang jelas di lokasi tak bagus Ki, lorong wisata pemanfaatannya. Iya. Oke. Deng Mile, selamat Ki. Iya. Kenapa nih Maji? Selamat Ki, sehat-sehat Ki. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demile di Kompleks Kesehatan Banteng. Nah, saya tunggu-tunggu ini Pak Sulaiman sama Bu Hawania di lokasi tak. Kan Bu Hawania tinggalnya di Jalan Tinumbu. Nah, kemudian kalau di Raja Wali ada Ibu Ramlah ya, ada Pak Enal juga. Nah, ini saya mau dengarkan di tempat lain bagaimana situasi lorong wisata ya yang ada di tempat tak. Ya, jadi Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp di 0811 400 9250. Kemudian Anda bisa gabung juga melalui Facebook di kolom komentar ya. Ibu Sudarsia, apakah Anda masih mendengarkan kami? Mudah-mudahan sehat-sehat Ibu Sudarsia. Ada juga siapa lagi nih di Pak Umar di Pampang, ada Pak Hamsa, Bunda Haji Ani. Lamanya saya tidak dengar-dengar teleponnya Bunda. Kemudian siapa lagi nih? Di mana di? Aku lupa namanya. Iya, mudah-mudahan Pak Ferry monitor ini biasanya kalau jam segini mengantar sang kekasih ya ke tempat aktivitas. Iya, dan untuk semua pendengar yang lagi monitor 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Sebentar saya akan kembali terima telepon Anda di tentang pemanfaatan lorong wisata di daerah tak. Tadi ada Pak Wibi yang sudah berkomentar. Informasinya lorong wisata di lokasi yang dikunjungi beberapa di tempat sekitar tempat tinggalnya itu masih amburadul dan tidak ada sama sekali pemanfaatan untuk bahan pangan ya. Nah, kemudian kalau di Kokeba sendiri di Kompleks Kesehatan Banteng di sekitarannya itu ada lorong wisata. Kekompakan dari RT, RW dan juga masyarakat setempat akhirnya pemanfaatan untuk lorong wisata itu berjalan dengan baik.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, Sobat Budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Ya, di acara Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Jadi saya sedikit memberikan lagi informasi tentang pemanfaatan dari lorong wisata Makassar. Ini sebelum dicanangkan ini tentunya program adalah wujud untuk percontohan inovasi daerah.
Nah, lorong wisata ini ya sahabat budaya, salah satu program unggulan yang digagas oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan Longwis hadir bukan hanya untuk destinasi wisata baru, namun memiliki manfaat yang lebih luas. Nah, mulai dari mendorong peningkatan ekonomi Kota Makassar, khususnya masyarakat lorong, dengan memberdayakan UMKM, dan Longwis ini juga mengeksplor berbagai kuliner khas Makassar. Nah, dibangun dengan konsep Instagramable, lorong wisata ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan juga terdapat berbagai seni mural. Selain itu, lorong juga yang semula identik sempit dan kotor diubah menjadi bersih. Nah, ini sahabat budaya, daerah tak yang termasuk lorong wisata, apakah sudah sesuai dengan pemanfaatannya ya? Saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baji-baji, Ji. Ya. Iya. Kenapa, Ki? Dari siapa ini? Ya. Dari Andi Akbar Pertagau. Iya tahu. Perlu besen namanya. Karena kalau yang nama yang satu itu di Bombay, kalau ini enggak, Ji. Kalau nama yang satu terlalu terkenal itu jadi. Iya, baru ada juga Bombay, Ji. Kalau susah begitu yang Bombay tidak ada artinya kapan? Ya. Berarti toh itu iya. Tidak ada artinya, tidak berarti, Ji. Anggap tidak ada. Oh iya, biar mian di BTP anggap kita tidak ada, nah. Kenapa yang ini? Nanti anak Bombay kayak ini. Ini Mbak Haji, kenapa larinya ke situ? Iya. Kalau Pak RT Bombay itu ada artinya. Iya. Oke, di tempat tak ini lorong wisata termasuk di lorong wisata juga atau gimana? Pernah ada tapi terhapus, saya lihat tidak ada. Awalnya itu di program itu, dipasangi apa namanya itu, kayak banner itu, masuk lorong wisata, dicat jalannya, temboknya ada tembok situ, dicat. Lama-lama dibuka itu banner spanduknya dibuka lagi. Tidak tahu kenapa maksudnya, ya kan? Tapi secara konsep memang, kalau kita dengar ya, secara konsep, teori, ya kayaknya sangat bagus, ya kan? Tetapi kenyataannya, apakah sesuai dengan konsep yang teori yang ada? Saya kira belum tentu. Kita bolehlah survei di lorong-lorong yang ada di sini. Kita boleh survei, karena yang selama ini dikunjungi itu lorong wisata itu ya memang sudah disetting sedemikian rupa. Iya, sudah disetting. Sudah disetting sedemikian rupa, sudah dipercantik lah, sudah dikasih di situ. Tapi kenyataannya coba Anda ke sana lagi, betul tidak? Masih ada tidak itu? Betul, Ji. Iya. Kan selama ini sama dengan penilaian Adipura misalnya, bagaimana tidak? Timpen ini selalu dibawa ke tempat-tempat sudah disetting sedemikian rupa, dibersihkan sedemikian rupa. Coba kau kasih kali ini seluruh Makassar di Panampu itu apa masih bisa nilainya bagus? Iya. Ya kan tidak mungkin. Sampai yang kemarin itu yang bank sampah misalnya, secara tidak bagus, tetapi secara aplikasi, secara di lapangan tidak ada, tidak seperti itu. Hanya sekedar pajangan, hanya sekedar nama, dipoto, sudah sebagai laporan. Di situ ada, padahal tidak ada kegiatan. Sama dengan lorong wisata sebenarnya. Bagus, konsepnya bagus, teorinya, tapi kan sekedar teori. Tapi dalam prakteknya, dalam implementasinya tidak ada. Jauh dari harapan. Kalaupun ada, ya bisa Betul ada yang artinya sebagai pengurus RT RW di tempatnya, ya kan, bangun lorong wisata, coba masuk Ki. Tapi jujur Ki, jangan hanya baik-baiknya saja diungkapkan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Coba katakan apa adanya, bukan seperti itu. Seperti itu cabai, mana cabai sekarang tidak ada kok.
Itu program cabai dulu, ya kan? Dibagi-bagikan mana? Ngomong itu bicara itu gampang, ngomong itu gampang. Tapi implementasinya di lapangan betul tidak? Ya, betul tidak. Saya kira ini jauh dari harapan lah. Jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Kita memang pintar berteori, tapi dalam praktek itu kurang. Bagaimana Anda hanya sekedar bikin program ini itu, tapi tanpa ada cross check di lapangan, betul tidak ini berjalan atau tidak? Karena selama ini juga di lapangan itu orang-orangnya tidak pernah jujur. Ya mungkin Anda kasih anggaran, tapi anggaran yang sampai di lapangan ya tidak seperti itu. Mungkin sekedar hanya dianalisis, baru difoto, dilaporkan, oh iya tahu sudah. Padahal itu sebenarnya bukan saja hanya pinjam dari tetangga, pot-pot apa baru dipoto. Jadi kalau laporan banyak seperti itu. Dan di atas juga langsung percaya, oh iya tahu ada, padahal Anda sebenarnya dibohongi. Begitu semua. Tapi itu kan kolaborasinya RT RW dengan masyarakat setempat ya Pak John. Biasanya kalau mau lebih berkembang, tapi rata-rata begitu juga kalau RT RW kerjasama yang baik, terus mau berkorban. Bagaimana? RT RW juga tidak mau kasih kerja ada uang. Karena intinya yang mau berkorban ini Pak Jadi, John. Jadi susah. Itu yang susah dicari orang yang seperti itu. RT RW-nya itu mau kerja kalau ada uang. Baru itu pengawasan dari atas tidak ketat. Tidak. Itu hanya sekedar menunggu laporan. Iya, menunggu laporan, difoto. Oh iya tahu betul. Tapi di lapangan seperti itu tidak ada kok. Iya, yang selama di lorong wisata dibangga-banggakan sebagai tempat pusat kuliner lah atau apa dan sebagainya mana? Tidak ada. Itu cuma cerita saja. Coba survei di sini. Saya selalu keliling di sini. Di sini kan banyak lorong di sekitar saya. Jadi sudah datang ke survei ini ceritanya. Saya langsung kan saya biasa masuk. Di lorong-lorong. Ya kan? Ya. Yang ada kan cuma di chat. Jadi tidak semua atau ada memang khusus kayaknya tuh yang memang betul-betul memberdayakan, Di. Kalau saya sih, saya melihat di sekitar sini ya, orang Panampu tidak ada saya lihat kegiatan seperti itu. Sama dengan itu kan sampai tidak ada. Iya. Tidak ada kegiatan, cuma nama ada tapi tidak ada kegiatan. Iya. Sama dengan lorong wisata sebenarnya. Konsepnya bagus untuk penyangga pangan apa Pak di situ Pak? Cabai tidak ada. Cuma itu kan cuma cabai apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan tidak ada. Karena penguasaan tidak terlalu ketat, baru. Jadi ini harus dievaluasi lagi ya, pemanfaatan lorong wisata. Iya. Jadi sekarang jangan kita terlalu banyak berteori, terlalu banyak kan sekarang masyarakat juga pintar nih Pak. Pintar jamnya kisah begini. Karena masyarakat sudah pintar juga dia melihat lapangan. Iya. Kenyataannya apa? Teorinya apa? Jadi tidak berjalan maksimal ini ya, tidak berjalan baik, jadi. Tidak berjalan kan cuma ini sekadar untuk mau dibilang tahu pemerintah ini begini. Tapi tanya kepada masyarakat betul tidak itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sesuai dengan teorinya. Saya kira jauh lah. Kita bisa cross check seluruh yang sebagai lorong wisata di Makassar lah, ya kan seperti itu. Jangan RT RW-nya, RW-nya tidak mungkin melaporkan yang bisa menjatuhkan. Iya pasti yang baik-baik. Pasti yang baik-baik. Iya Pak, ada begini. Tapi kalau kita kesat tidak ada. Jadi kalau mau sidang, yang bilang. Harus langsung ya. Harus langsung. Karena kalau kita bilang, sibuk itu RT RW itu persiapkan itu di situ, diadakan yang tidak ada. Tapi kalau UMKM-nya biasanya berjalan ini Pak John. Kalau jualan-jualannya orang. Iya, jualan itu kalau malam di situ. Tapi itu UMKM Dembaji, misalnya jual online itu kan sudah lama. Itu jauh sebelum ada yang namanya lorong wisata mereka sudah ada. Karena itu dari inisiatif mereka sendiri. Karena punya keahlian bikin ini, bikin itu. Ada
ada jalan, ya dia lakukan itu online. Jadi zaman merasa begini tidak Pak, itu sudah sebelum Bapak program kami ini sebenarnya. Jadi tapi di tempat daerah tak di Barukang ini masih tidak berjalan maksimal Ki. Tapi memang tidak ada saya lihat itu orang wisata di sini. Iya. Oke lah. Itu sih di jalan berapa lorong di sini. Iya. Tidak ada. Tapi dipercantik Ki lorongnya. Tidak tonji. Tidak tonji juga. Berarti program pemerintah itu sudah bagus, tapi yang menjalankan ini warganya. Tapi realisasinya di lapangan. Iya, makanya itu kerjasamanya tahu masyarakat RT RW dan warganya ya. Iya. Jadi saya kira tidak terlalu apa namanya, kita jujur mengakui lah bahwa program ini sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan harapan, tidak semegah, tidak sesensasional konsep yang diungkapkan. Iya, seperti itu kan, seperti itu. Jadi kalau masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, sudah bisa menilai, ya kan seperti itu. Jadi pemerintah jangan kita juga membanggakan Pak. Kalau realisasinya di lapangan, implementasinya di lapangan tidak seperti itu. Nanti muncul statement yang negatif dari masyarakat, Anda marah, Anda sendiri yang minta. Karena juga memberikan statement juga yang luar biasa. Oke. Tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Iya, seperti itu. Kenapa toseng? Itu tadi jadi, Pak Wibi sebut di lorongku di Pontiku. Apalagi lorongnya ada yang banyak di situ. Sempitnya lagi, tidak ada apa. Iya, lorong wisata yang di belakang jadi lorong wisata kalau tempat jadi lorong wisata. Bagaimana Pak Wibi? Lorongnya jadi banyak, tidak bisa naik sepeda orang. Sempit sih. Nama Anda kata lewat toseng bela. Oke deh. Jadi begini, kepada sahabat budaya di mana Anda berada, mungkin bisa melaporkan bagaimana siaran RRI di kampung Anda lah. Oke. Kan daerah Anda. Iya, makin bergabung. Ya, makin bergabung. Di mana, apakah ada di Genapon atau apa, Anda monitor melalui apakah dengan digital atau radio biasa, ya kan? Supaya ditahu, ternyata RRI jangkauan memang luar biasa. Ya kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak John. Lanjut tugas. Kering tenggorokan. Bicara. Kita juga peduli. Kau dong Kamasena. Oke, masuk Pak Wibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah minta tadi Pak Wibi masuk. Iya, saya tunggu lagi partisipasi Anda 0811 400 9250. Di kolom komentar juga. Ini saya tunggu lama juga ini saya tidak dengar kabarnya Daeng Mangka yang ada di Pangkep ya. Oke, saya terima telepon Anda 0811 400 9250. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batina kaliling nai. Apa sedang itu? Teh orang kucing ke video nah. Baje apa sengen nih? Bukan Mbak, Max Right. Iya tuh. Max Right, salah kayak itu. Nekanang itu katulu-tulu. Kakaknya di Jakarta. Oh iya, dekatnya Jakarta nih. Itulah. Jakarta jenne. Laki makin Max Right sedeng. Mau keliling ke Mandai, ke Maros. Iya. Jadi sekarang ada di mana tujuan tak? Pulang kemarin. Teten aja nih apa driver Max Right kah? Anak muda po deh. Beda deh, nak mengapa na? Teten kak murunan nanti. Akan agak gede begitu. Saya pernah mancingnya. Live jadi teman ke. Saya dulu mancing tidak. Tena kak murunan dulu mu. Jadi dia kesendet tayang. Kalau membahas tentang kamur. Kok kasih ingat kita? Iya. Jadi di Sudiang maki ini. Ada di Papa di Sudiang. Sudah maki coba itu baksonya Mas Uno. Sudah mak. Dan dia nggak lagi nih sama Bun Rica.
Dende. Oh iya tahu, kata tetangga Ji. Disuruh, Kak bisa Ji kapan jalan-jalan, Di? Kalau berdua ical. Pokoknya kalau di pendengarna warga Sudiang ini jangki lupa singgah di Mas Uno. Ada pokoknya kalau di situ makan ki bakso baru sebentar bayar lagi. Nah, di mana lagi posisinya itu, Deng, lu mau? Di dekat-dekat Taman Sudiang. Iya tahu. Tapi dekat sekali tuh dari rumah tak? Toh? Iya. Bisa jalan-jalan. Iya. Itu janji sama Ical. Hari Selasa. Wih deh, mau tau nggak ikut deh? Sini masih di baju. Putra kecil. Wih deh, nyaman na tau ah. Iya enak itu sambal hijaunya nah. Enak. Deh, pokoknya tadi malam itu Pak Nurdin kirim kamu daftar menu karena Kak Inga pan daftar menu jadi kiranya Pak Nurdin. Ero nanya isinya. Nakilingo tuh Pak Nurdin kirim kayaknya ke daftar isinya kodon daftar menu. Kayak deh langsung ke Cina saya deh medis itu. Kagam itu deh Pak Nurdin lebih kita langsung di. Iya. Dia gimana? Mau kan nanti ajak kita semua pendengar Kapi di sana makan di bakso Mas Uno. Iya, sana makan. Baru kita datang nah dulu mu. Insyaallah ya. Selesaikan. Betul kan? Iya tahu. Susah kok dulu mu gitu loh. Oh dulu mu. Ya. Lama aku tidak lihat gitu kamu. Kita nyari Sabtu dan baju. Apa dibikin? Iya, kenapa enggak datang Ki? Ada sentuh mengajak. Dede, banyak mentong kita jadwal tak bela. Ini janji lagi bebas main hari. Dede bebas lepas Ki orang di. Nah, janji bikin mana? Bikin apa? Ada yang tetap kuda. Dede. Dan mau aku bawa ke dulu, tapi ketemu ke di Karebosi. Bella kamma. Iya, Bella. Jadi pun lampak kiri Karebosi sehingga kilo di sini karena dekat mi. Aku ada nanti Ibu Fatma. Iya, tamaki. Hubungi Bung Richard. Bung Richard itu jadwalnya siaran. Ini hari. Hari apa kah? Senin ini. Oh, sebentar ada Bung Richard sampai jam 6. Libur ke mungkin hari Selasa. Oh ya itu mi makanya kita janjian toh. Denis sentong jadwal na Bung Richard. Kucing ke Benrong. Oh iya tahu ah. Ayo cocok mi kalau kita janjian sore sama Bung Richard ya. Cocok lepas dinas. Lepas dinas Ki. Saya sedang dinas setelahnya Bung Richard besok. Tapi nyaman nah itu. Bilang nyaman nah memang kirim Mas Uno nah. Pun nuki pesan ki itu apa sedang bakso campurnya. Katanya lah cerita bakso kita cerita lorong wisata Ki. Lorong wisata. Saya lorong wisata ke Bagio. Oh ya di Sudiang ini. Pepabri ya. Oh di Pepabri. Masuk ke lorong wisata itu tempat tak? Oke. Bagaimana tahu anunya? Programnya di situ berjalan, dia ada tanaman-tanaman, budidaya ikan. Tanaman, ada tanaman tomat, lombok. Pokoknya semuanya ada. Semuanya Iya di Ibu RT. Sayur-sayur. Bagi-bagikan Ki. Oh, jadi kalau mau ke Lombok tidak beli Ki, di situ Maki ambil. Ada mesti. Siapa yang rawat-rawat Ki di situ? Dulu mau. Ibu RT ke tantenya Rizal. Oke. Oh, RT tadi. Iya, tantenya Rizal. Terus? Mau kayak itu jalan-jalan di Pepabri deh. Mas, kemana ada nuntung nih? Enggak, Mas, kalau kira nuntung. Kemana kiri pangkep Ki? Iya, di pangkep. Iya. Oh, nakana Buniar Beng, delu mau ikut Kak juga dem baji pergi makan baksonya Mas Uno, delu mau yang traktir segera datang maki tahu. Pokoknya hubungi delu mau kalau mau pilih Sudiang. Iya. Daerah Natoseng. Iya, bah. Yang jelas bagus ki di tempat tak ini lorong wisata tak? Iya, bagus ki dem baji. Berjalan ki di. Banyak lukisan. Oh, lukisan. Taman-tamannya.
Iya, pemberdayaan itu apa ya, pohon tomat. Pohon tomat, pohon kangkung, lombok. Oh, sayur-sayuran juga ini, apalagi teh yang dibuat yang ditanam ini, apalagi namanya organik apakah? Organik, iya. Iya, oke lah. Oke, makasih banyak Dimbaji. Terima kasih kembali. Iya. Oke, Dimbaji, assalamualaikum. Iya, tunggu mana di Mas Unon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya dan Lukmo, terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi memang ada beberapa lokasi lorong wisata yang berjalan ya sesuai dengan harapan dari Wali Kota Makassar. Kemudian ada juga yang tidak berjalan, mungkin ini tergantung dengan RT RW dan juga masyarakat setempat ya. Nah, pendengar, sebentar saya akan kembali terima telepon Anda kembali di 0811 400 9250. Kami hadirkan dulu informasi Gabarana Pro 4 dan juga beberapa lagu berikut ini. Sahabat, tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi begasingan merupakan permainan rakyat yang mempunyai unsur seni sekaligus olahraga. Bahkan tradisi ini termasuk sebagai permainan tradisional yang tergolong tua di masyarakat Lombok. Begasingan terbuat dari bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sesuai tradisi daerah asal. Kemudian diberi tali cukup panjang yang dililitkan di leher begasing. Permainan begasingan dapat dimainkan oleh dua orang pemain. Pertama disebut pemukul atau lebih dikenal dengan istilah penakek pematok. Sementara pemain kedua, pemain yang dipukul dikenal dengan istilah pelepas, ngejang atau masang. Begasingan sering ditampilkan dengan tujuan mengingatkan masyarakat untuk saling menghormati dan memiliki rasa kebersamaan dalam menjunjung tinggi nilai leluhur.
Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
nyawaku. Enaruanu ya penaruanu, rapangakan joli Allah kamakan joli. Upu sultani sambungi kamase, Allah rikodo. Ya Allah punalania, punalania maraengan narikau. Allah rikodo. Ya Allah punalania, punalania maraengan narikau. Lopaku dinia lona kita sitraja, ya kita sitra nikah dori nikah. Simpuku jika pantuli lama salerang, simpun jika pan kita sesuratkan. Allah garaeng, coba-coba mako jameng, ketinamu antu, tinamu taminawanku. Allah garaeng, siraka sitranukana, sitranukana, kalasat muji kungai. Coba mako jameng, Allah coba ko jameng. Luna kapan, niat kapan, niat cini numarain andile. Langapa ma, langapa ja, landi cini ko lebat di kami, lebat di kau jibawan. Luna paing niat tojeng kamba tojeng, bunuh manang, bunuh mang andile. Lapas sami nak ucamin rio lomo, landri te aku materi patisi, la materi kimburuku. Allah karain, ya Allah jimangelai, lama pajari si kambari minasanta. Allah karain, ya Allah jimangelai, lama pajari si kambari minasanta. Ya Allah karain, Allah karain. Niat mako anita tindra di nyawaku. Enaruanu ya penaruanu, rapangakan joli Allah kamakan joli. Upu sultani sambungi kamase, Allah rikodo. Ya Allah punalania, punalania maraengan narikau. Allah rikodo. Ya Allah punalania, punalania maraengan narikau. Lopaku dinia lona kita sitraja, ya kita sitra nikah dori nikah. Simpuku jika pantuli lama salerang, simpun jika pan kita sesuratkan. Allah garaeng, coba-coba mako jameng, ketinamu antu, tinamu taminawanku. Allah garaeng, siraka sitranukana, sitranukana, kalasat muji kungai. Ya Allah karain, Allah karain. Luna kapan, niat kapan, niat cini numarain andile. Langapa ma, langapa ja, landri cini ko lebat di kami, lebat di kau jibawan. Luna paing niat tojeng kamba tojeng, bunuh manang, bunuh mang anggile. Lapas sami nak ucamin rio lomo, landri te aku materi patrisi, la materi kimburuku. Allah garain,
Yalla di mangelai lama pajari si kambari mina santa alla karai. Yalla di mangelai lama pajari si kambari mina santa ya alla karai alla karai. Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri. Tidak mau berhenti itu main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Oke, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar. Silakan saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0811 400 9250. Jadi kabarnya sahabat budaya memanfaatkan lorong wisata Wali Kota Makassar, pastikan bahan pangan aman termasuk di hari-hari besar keagamaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Dembaji. Iya, Pak Hamsa, bagaimana kabar tak ini? Ya, kabar baik. Kabar baik, tapi kenapa kita lemas-lemas ini suaranya? Oh, Pak Hamsa. Iya. Angapa Ki? Tidak. Poso ki batu japa bangkeng. Atau sedikit bersih-bersih lorong. Enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Kita di lokasi tas itu termasuk di lorong wisata atau bukan di lorong wisata? Dulu ada, tapi sekarang tidak terpelihara saja. Oh, kenapa bisa deh? Ya, padahal gunanya itu lorong wisata, longis. Ya, untuk lorong wisata itu dimanfaatkan untuk menanam ya. Iya. Artinya di popot itu seperti sayuran, lombok, apa semua, supaya masyarakatnya itu di sana tidak anu lagi. Jadi kalau mau makan lombok ya langsung petik saja. Iya. Itu gunanya lorong wisata sebenarnya. Iya. Jadi bulan-bulan saya lihat ada sengge, kawan-kawan dodom nih. Dodom ini? Ya, itulah wacananya pemerintah karena karena dibebankan kepada masyarakat itu dia punya biaya ya. Iya. Pencarian pot, kembang, ya dulu ada bibit dari tanaman pangan. Dibagi-bagi per RW tapi tidak semua dapat. Kebetulan ada dan Mbak Yuni ada di sana tanaman pangan, jadi itu ya banyak sekali UMKM-nya apa. Soalnya masyarakat diajak untuk berkreatif ya. Iya, kreasi-kreasi ini supaya sayuran itu kan paling pipa jadi tanam kangkung apa jadi nih. Kacang apa lombok. Iya. Banyak tempat-tempat kosong di situ ya, tanam lah. Tapi sekarang saya ini ya namami mantan namami sih itu kan lorong-lorongnya di bawahnya itu dicat, apa macam-macam nih baru dihiasi kembang-kembang saya lihat. Iya. Tapi pemerintah tetap itu karena di Kecamatan Padakukan kalau saya salah dengan Mama Ajang apa itu? Iya. Itu ada kunjungan dari Pulau Jawa lihat lorong wisata. Dulu, tapi saya sudah tidak lihat, coba orang cerita karena saya jarang mau keluar dari Baji. Jaga kandang. Jadi saya penjaga kawah mami sekarang. Oke, lanjut ke Dembajina. Oke. Jadi saya sering itu lomba-lomba keindahan kelurahan dulu. Iya. Sering begitu saya dulu. Sekarang kembang-kembang, lombok apa dan lain sebagainya. Padahal dulu ada memang Jitawa itu di pemanfaatan lorong, cuman tidak ada namanya, bilang ada lorong wisata. Di Rabanya di Roba Longwis. Iya. Lorong wisata. Saya ingat dulu itu. Dari dulu sudah ada, tapi ya namanya di Roba wisata jadi semua di situ kan. Kalau tempat wisata itu kan macam-macam di situ, apa makan-makanan apa, buah-buahan, tanaman itu wisatanya di situ. Oke, lanjut deh Mbak Dina. Oke deh, terima kasih Pak Hamsa. Mau kemana? PR. Apa sih PR ta? PR rumah antar jemput. Anjas. Iya, Anjas. Lanjut ke saya bercanda. Iya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang dulu pendengar saya sendiri yang dari lahir ini tinggal di dalam lorong. Dulu itu kalau mau 17-an jadi lorong itu dihias sedemikian rupa, kemudian lampu-lampu taman yang cantik ya, dibikin dari buatan sendiri ya. Itu dibuatkan di setiap rumah, di pagar-pagar rumah, jadi kalau malam terlihat cantik ya. Nah itu juga salah satu termasuk
tempat lorong wisata ya waktu itu. Tapi dulu belum ada namanya lorong wisata. Oke, sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda 0811 400 9250. Jadi pendengar, lorong wisata ini merupakan salah satu program unggulan Kota Makassar dan dinilai dapat menopang sebagian bahan pangan masyarakat ya dalam 1 tahun ini, termasuk di hari-hari besar keagamaan. Dan ini diungkapkan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Dikatakan lahan di Kota Makassar sangat terbatas sehingga ia memanfaatkan lorong wisata dan memberdayakan masyarakat lorong dengan menanam kebutuhan pangan seperti sayur, cabai, budidaya ikan, udang, dan lain sebagainya. Ditambahkan juga pengadaan bibit di lorong wisata akan terus dilakukan agar memenuhi kebutuhan pangan di Makassar. Niki ori muri muri
Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa 2 buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, 2 bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika 2 bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, 2 bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sindrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri. Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan, adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkena, sekarang El Dengkena yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar. Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Kareng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri
yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datu Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datu Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datu Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datu Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa. Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja, artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini. 17-an itu 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang. Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong, "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas." Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang yang kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, tentu tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih Pontianak apa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat tempurannya di kawasan itu. Karena si Maipa Deapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh
pihak Belanda dan dia tidak mau, makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih baik Kakanda atau Daengku saja yang Dato yang bunuh saya, istilahnya lebih baik Dato matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburannya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua dan itu entah di dalamnya ya kalau ada dua lagi itulah yang disebut dengan Maita Japati. Nah, itu legenda yang ada. Nah, legenda yang lama adalah bahwa Dato' Musen itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Ya ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan. Yang bunuh Dato' Musen itu Karanggalesong. Yang bunuh Dato' Musen Karanggalesong. Tadinya dia kebal kan, Dato itu ditikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesong yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Nah, terakhir Dato' Musen dia bilang silakan Karanggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus, mati. Karanggalesong yang bunuh itu. Penjaga makam Dato' Musen, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Dato' Musen. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi. Terus terang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di untuk provinsi ya. Itu dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Dato' Musen tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang. Dato' Musen yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.
Baik sahabat budaya, dan saat ini kurang lebih 55 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Dan tadi tentunya kami hadirkan kabar di pagi hari ini dengan memanfaatkan lorong wisata. Wali Kota Makassar pastikan bahan pangan aman termasuk di hari-hari besar keagamaan, karena lorong wisata ini merupakan salah satu program unggulan Kota Makassar, dinilai dapat menopang sebagian bahan pangan masyarakat dalam 1 tahun ini termasuk di hari-hari besar keagamaan. Dan saya Yuni mengakhiri kebersamaan kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih kebersamaan Anta. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pro 4. Sahabat budaya, tradisi Anyorong Lopi adalah sebuah ritual mendorong perahu hingga perahu tersebut bisa berlayar di laut dengan tenaga manusia yang menggunakan tali yang ditarik ratusan orang di bibir pantai. Tradisi Anyorong Lopi ini bertujuan untuk meringankan beban si pemilik perahu. Tradisi ini menjadi wujud kearifan lokal masyarakat Bulukumba, terutama di daerah pesisir. Tradisi ini memberi bukti nyata persatuan kesatuan, semangat kebersamaan, gotong royong, dan etos kerja masyarakat Bulukumba. Tradisi ini juga merupakan salah satu usaha merevitalisasi dan merekonstruksi jalur rempah Nusantara, khususnya di daerah Kabupaten Bulukumba. Anyorong Lopi merupakan tradisi yang wajib dijaga dan dilestarikan sebab mampu menghidupkan kembali sejarah jalur rempah Indonesia dan menjadi bahan nostalgia keperkasaan penakluk jalur rempah dunia, yakni kapal pinisi di masa lampau. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pucune
Tapi ni wetuna mak denek daung marah kowe emak guna nirita kena na iri angin tepari tanai murah pami aleku aropo temake gunae urani muala colina narang muambean kenri jampangi muita matau marang pedih magimu tambai patiku lenyak ni hati bapa cimu ia nanti isi sana aku lena lese hatimu mulai pirangi tau lainnya keka tujuh mon rasa aku dan sabarimu bapa dua malah dek ngopi upoji usalaikan murah pami aleku aropo temake gunae urani muala colina narang muambean kenri jampangi muita matau marang pedih magimu tambai patiku lenyak ni hati bapa cimu ia nanti isi sana aku lena lese hatimu mulai pirangi tau lainnya keka tujuh mon rasa aku dan sabarimu bapa dua malah dek ngopi upoji usalaikan Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula? Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.
ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2 kali 3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lebuni asai poleni batangi turuni udani riati marudani udani tenri bali
dan di Bali. Berhenti, minggir dek. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak, tilang saya Pak, please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pasukaranta lasimi saiki lalanta sola dua katuanmu nakatuanku ina lendu ya sisalana tanglasi elekna tula diokalemu aparang kaina untan mungkaloro tae tu kasih anggara elok namo meneng angku maliun turu lalanku maanggemu kasih soanta dan aku tuai matamu daka itu sonda kaleku angak penamu madiung penawa tak ukara ku penasani
kasih suanta dan atono tuai matamu nda kami tu sonda kaleku angak benamu kukurean sumana mintuna pada borong lato kaleku kodoridu kamu masana masa elako Ba akabanyo puna pigatre narai kabar
Pripun kabare kumaha Damang? Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri 1000 bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari, dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pada majang putih luturi tengah tasik dek gatu jula
lako Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
untukmu membela duka orende dio mai kaleku ku sading lendu makarorong nakabu kama maliran mamali lako kalemu ilan penangku tangku saumo lasi bayolindo belana kalemu orende puraku tangga mandalan tae dukalaku penasani tulada di undina ya kema dinta tua sisola si bayolindo belana kalemu orende puraku tangga mandalan tae dukalaku penasani tulada di undina ya kema dinta tuo si sola Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sulawesi Selatan. Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa? Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Sahabat budaya masih di Pro 4 RRI Makassar, dan kali ini kami akan hadirkan berbagai informasi budaya di ruang dengar Anda tentunya. Nah, sahabat budaya, tahun baru Imlek atau tahun baru Cina ini di tahun 2025 akan dirayakan nanti ya, dan juga ada beberapa tradisi perayaannya Imlek tahun baru Cina 2025 yang dikenal tahun baru Imlek, dan ini diperingati oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Te amako sa uki arenku, atingku lepak mi ujoli.
Lerasin punna nyawaku, laku kalimbuki, laku erang lingkamang erianja. Sangkato jemi gaunu salanu mangerinake boli kamami kalengku talasa makale kale ku teteng simpung ku teteng rera nyawaku. Tiamaku sabuki arengku atingku lebak miku joli lerasim punna nyawaku laku kalimbuki laku erang lingkamang erianja. Sangkato jemi gaunu salanu mangerinake boli kamami kalengku talasa makane kale ku teteng simpung ku teteng rera nyawaku. Ku teteng simpung ku teteng rera Baik, sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar ya. Dari kapan tahun baru Cina 2025, tahun baru Cina ini atau Imlek termasuk ke dalam hari nasional di Indonesia. Adapun tentang tahun baru Imlek 2576 Kongzili atau tahun baru China 2025 tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1017 2 dan 2 tahun 2024 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Nah, berdasarkan SKB tersebut, sahabat budaya, terhitung 19 Januari 2025 maka masih ada 10 hari lagi menuju perayaan Tahun Baru Cina 2025. Dan Tahun Baru Cina ini dalam lampiran SKB 3 Menteri bahwa Rabu 29 Januari 2025 libur nasional dalam rangka Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Ajak namu rewa, rewa rialeku, mau ni tapamu, majatoni kuita.
namurewa rewe rialeku mau nitapamu majatoni kuita. Cici pasioku engkai jarimu di nagaga gunana walabi belo-belo asipo jingetan si kuai tanah bukumi madece karya peang mabela muitaku nasabara malah getunimu pencekedomu ajak namurewa rewe rialeku mau nitapamu majatoni wita. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumeneb yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari. Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Gitar
sabarlah tak tabar, aku ni tak kalah. Apa sabarlah tak tabar. Batang barang bangku baru boneka buku kurang ereka kabaranu naiki bede sunranu kakusa di mate alam panyawaku rapani lino lagi amat enangan apa marisinu apa mau kodo lagu lewat bulan tambang ini ya ukelongan menantu landrinia lu tak bayo muamuana rupanyu landrinia lu tak bayo muamuana rupanyu. Batang barang bangku karung boneka buku kulang erena kabaranu naiki bede sunranu kakusa di mate nate alam panyawaku rapani lino lagi ama terangan apa marisinu apa mau kodo aku minde gitar nataputali wana naku niat tak kalah apa sabar tak tabar naku niat tak kalah apa sabar tak tabar. Sahabat budaya, perayaan Tahun Baru Cina ini identik dengan sejumlah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, dan melansir dalam halaman China Highlights ini, tradisi perayaan terbagi menjadi dua, yaitu persiapan penyambutan dan saat perayaan Tahun Baru. Salamat Bapak, iya,
Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.